Kembali lagi di program Devotion. Kali ini kita akan mempelajari tentang berdiam diri di hadapan Tuhan yang terambil di Mazmur 37 ayat 7 sampai 8. Di dalam berdiam diri, disitulah letak kekuatan kita untuk kita menerima aliran-aliran kuasa dari Tuhan. Karena kita memasuki suatu kondisi yang berbeda dengan keadaan kita yang dahulu. Semakin dewasa, bahkan semakin matang kehidupan seseorang, dia akan menjadi nyata dan nampak di saat seseorang itu berdiam diri. Tetapi yang Tuhan maksudkan dengan berdiam diri di sini bukanlah berdiam diri yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi yang dimaksud adalah kita sanggup berdiam diri di dalam kehendak Tuhan. Itulah tanda kedewasaan dan kematangan seseorang untuk dia hidup di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya di saat seseorang dapat berdiam diri di dalam Tuhan, bukan berarti kondisi dan situasinya dalam keadaan aman dan nyaman, tetapi justru berdiam dirinya di dalam Tuhan itu akan menaklukkan segala sesuatu yang ada dan yang terjadi di sekeliling kita. Apa sih arti dari berdiam diri? Berdiam diri itu diartikan sebagai usaha sukarela untuk berpantang berbicara untuk sementara waktu supaya dapat mencapai suatu tujuan rohani, baik tujuan untuk membaca firman, menulis renungan atau jurnal rohani, berdoa, dan juga yang lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita meluangkan waktu untuk berdiam diri bersama Tuhan menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan disiplin dan usaha keras untuk melakukannya. Apa sih pentingnya berdiam diri bersama Tuhan? Kenapa sih Alkitab ngajarin kita untuk berdiam diri bersama Tuhan? Inilah beberapa alasannya seperti yang terdapat di dalam Alkitab. Yang pertama, untuk mengikuti teladan Kristus. Misalnya seperti dalam Matius 14 ayat 23 yang berkata, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika sudah malam, ia sendirian di situ. Markus pun mencatat hal senada. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang kedua, untuk mendengarkan suara Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia saat bertemu dengan Tuhan. Dalam kitab Habakuk 2 ayat 1 dituliskan juga hal yang serupa. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu yang ketiga, sebagai ekspresi penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Yang selanjutnya, sebagai
ekspresi iman kepada Tuhan. Pemasmur mengatakannya sebagai berikut, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku, seperti yang dikatakan di Mazmur 62 ayat 2. Lalu, berdiam diri di hadapan Tuhan itu penting untuk apa? Mencari keselamatan dan pertolongan dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Ratapan 3 ayat 24-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Selanjutnya, untuk memulihkan kekuatan jasmani dan rohani. Seperti yang dikatakan di Markus 6 ayat 31, yang berkata tentang marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Dan yang terakhir, yaitu untuk belajar mengontrol diri atau menguasai diri. Seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.